Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTMU ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, metode perpetual, dan periodik. Sebelum kami mulai materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Berikut dosen pembina kami yang terhormat Ibu Ana Fitriana SLMM, dan saya sendiri Dea Vila Putri. Saya Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tara Nanggraini. Saya Kemal Sama Mani. Saya Novan Haryadi. Baik, selanjutnya penjabaran materi yaitu pengertian jurnal penyesuaian, kegunaan atau fungsi jurnal penyesuaian, yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian, format jurnal penyesuaian, dan contoh soal dan penyelesaian. Selanjutnya, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi. Jurnal penyesuaian perusahaan barang dagang memiliki peran penting bagi perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi real perusahaan tersebut. Pencatatan pada jurnal penyesuaian dikelompokkan menjadi dua, yakni deferral, yaitu penangguhan pengakuan atas suatu beban yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima namun belum dicatat ke dalam akun. Yang kedua, akural, yaitu pengakuan atas beban yang sudah dikeluarkan dan pendapatan yang sudah didapatkan namun belum tercatat ke dalam akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kegunaan jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memperkirakan nominal atau pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam satu periode yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real atau harta kewajiban dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Kemudian yang keempat, untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode, sehingga estimasi dalam saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus apa yang perlu disesuaikan? Yang pertama, kesalahan dalam mencatat. Yang kedua, ada transaksi yang belum dicatat, beban yang belum dibayar, ataupun pendapatan yang harus diterima. Yang ketiga, penurunan nilai aset. Yang keempat, beban dibayar di muka. Yang kelima, pendapatan dibayar di muka. Berikut format jurnal penyesuaian. Di kolom pertama terdapat nomor, di kolom kedua terdapat tanggal, di kolom ketiga terdapat uraian, di kolom keempat ada ref, kolom kelima ada debit, dan kredit di kolom keenam. Berikut contoh soal dan penyelesaian yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, berikut contoh soal PT Wasserba 81, jurnal penyesuaian metode perpetual. Pada tanggal 31 Desember, sebelum menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2013, Wasserba 81 menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya, angka dalam ribuan rupiah. Selanjutnya, berikut ini adalah jurnal penyesuaian perpetual. Pada tanggal 31 Desember, transaksi pertama selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, tertulis akun pertama yaitu beban pokok penjualan sebesar 12.000 di debit. Hasil 12.000 ini didapat dari pengurangan hasil dari laporan harga pokok penjualan dengan beban pokok penjualan yang berada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi 577.050 dikurang 565.000 hasilnya adalah 12.000. Lalu akun persediaan barang dagang sebesar 12.000 di kredit. Transaksi kedua yaitu asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015.
Pertama, tulis akun beban asuransi sebesar 1.867 di debit. Nah, hasil 1.867 didapat dari nilai akun asuransi dibayar di muka di neraca saldo sebelum penyelesaian yang bernilai sebesar 5.600 dibagi 3 tahun, hasilnya adalah 1.867. Lalu ditulis akun asuransi dibayar di muka sebesar 1.867 di kredit. Transaksi ketiga pada tanggal 31 Desember, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi tertulis akun beban perlengkapan toko 3.100. Nah, hasil 3.100 didapat dari perlengkapan toko yang bernilai 4.600 di neraca saldo sebelum penyelesaian. Dikurang dengan saldo akhir perlengkapan toko sebesar 1.500, hasilnya jadi 3.100. Lalu tulis perlengkapan toko sebesar 3.100 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan pada transaksi keempat tanggal 31 Desember. Transaksi keempat peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kita tulis beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900. Nah, hasil 18.900 ini kita dapat dari menggunakan rumus metode garis lurus, yaitu nilai peralatan toko sebesar 156.500 dikurang nilai residu sebesar 5.300 dibagi 8 tahun, hasilnya sebesar 18.900. Lalu kita tulis akun akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di kredit. Kemudian transaksi kelima, pada tanggal 31 Desember, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kita tulis beban negosiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit. Cara hitungnya yaitu nilai peralatan toko sebesar 60.000 dibagi estimasi masa pakai 4 tahun. Jadi hasilnya adalah 15.000. Lalu kita tulis akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di kolom kredit. Kemudian transaksi nomor 6 pada tanggal 31 Desember, pembayaran gaji terakhir adalah untuk memperoleh kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama. Lalu akun beban gaji administrasi sebesar 800, hasilnya dari 4 orang staf administrasi dikali gaji per hari 200, hasilnya 800. Lalu akun utang gajinya menjadi 2.000 karena penjumlahan dari beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi jadinya tertulis di kolom kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Untuk transaksi ketujuh, pada tanggal 31 Desember, tagihan listrik, air, telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Pertama kita tulis beban air, telepon, listrik, toko sebesar 1.365. Hasil ini didapatkan dari total tagihan 1.820 dikali 75% pemakaian toko, hasilnya jadi 1.365. Lalu beban listrik, air, telepon, kantor sebesar 455 di debit. Hasil ini didapatkan dari total tagihan sebesar 1.820 dikali 25% pemakaian kantor, hasilnya 455. Lalu untuk akun kredit, yaitu akun beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Untuk transaksi ke-8, tanggal 31 Desember, beban bunga sebesar 1.500 di kolom debit dan utang bunga
di kolom kredit sebesar 1.500. Jumlah dari seluruh transaksi yaitu 56.187 di kolom debit dan di kolom kredit 56.187. Dapat dikatakan balance. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya ini contoh soal PT Wasaba 81 jurnal penyesuaian metode periodik. Next. Oke, PT Wasaba 81 melakukan pencatatan jurnal penyesuaian menggunakan metode periodik. Untuk catatan pertama, yaitu beban pokok penjualan atau HPP didapat setelah melakukan perhitungan di laporan harga pokok penjualan yang bernilai sebesar 577.050 terletak di kolom debit. Lalu persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2013 terletak di kolom debit sebesar 196.238, yaitu dan potongan pembelian sebesar 10.500 pada kolom debit, diskon pembelian sebesar 9.914 pada kolom debit, lalu pembelian sebesar 589.900 pada kolom kredit, beban kirim pembelian sebesar 16.600 pada kolom kredit, lalu persediaan barang dagang pada tanggal 1 Januari 2013 pada di kolom kredit sebesar 187.200. Next. Transaksi kedua asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Pertama, tulis akun beban asuransi sebesar 1.867 di kolom debit. Nah, hasil 1.867 ini didapat dari nilai akun asuransi dibayar di muka di neraca sebelum penyesuaian yang bernilai sebesar 5.600 bagi 3 tahun, hasilnya adalah 1.867. Lalu tulis akun asuransi dibayar di muka sebesar 1.867 di kolom kredit. Kemudian hasil yang ketiga pada tanggal 31 Desember, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi kita tulis akun beban perlengkapan toko sebesar 3.100. Nah, hasil 3.100 ini didapat dari perlengkapan toko yang bernilai sebesar 4.600. Di neraca saldo sebelum penyesuaian dikurang saldo akhir perlengkapan toko sebesar 1.500, hasilnya jadilah 3.100, lalu tulis akun perlengkapan toko sebesar 3.100 di kolom kredit. Kemudian transaksi keempat pada tanggal 31 Desember, pasangan Koko diberi pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waseba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kita tulis bukan depresiasi pasangan toko sebesar 18.900. Nah, hasil 18.900 ini terdapat dari menggunakan rumus metode garis lurus, yaitu nilai peralatan toko sebesar 156.500 dikurang nilai residu sebesar 5.300 dibagi 8 tahun, hasilnya jadi sebesar 18.900. Lalu kita tulis akun akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di kolom kredit. Dan untuk selanjutnya akan dibaca pemateri selanjutnya. Selanjutnya, transaksi kelima, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Wasirba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kita tulis beban depresiasi peralatan kantornya sebesar 15.000 di debit. Nah, cara hitungnya yaitu nilai peralatan kantor sebesar 60.000 di neraca saldo sebelum penyelesaian dibagi estimasi masa pakai 4 tahun, jadi hasilnya adalah 15.000. Lalu kita tulis akumulasi depresiasi peralatan kantornya sebesar 15.000 di kolom kredit. Lalu transaksi ke-6, pembayaran gaji terakhir adalah untuk memperoleh kerja sampai dengan tanggal 27 Desember, toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri dari atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Kita tulis akun beban gaji penjualan sebesar 1.200 di debit.
Karena toko buka 4 hari dan gaji karyawannya 50 per hari, jadi gaji yang didapat per orangnya adalah 200. Lalu karena ada 6 orang staf penjualan, jadi 6 dikali 200 hasilnya 1.200. Lalu akun beban gaji administrasi sebesar 800 di debit. Hasilnya dari 4 orang administrasi dikali gaji per hari 200, hasilnya 800. Lalu akun utang gajinya menjadi 2.000 karena penjumlahan dari beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi. Jadinya tertulis di kolom kredit. Selanjutnya, transaksi ketujuh, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Pertama, kita tulis beban listrik, air, telepon toko sebesar 1.365 di debit. Hasil ini didapat dari total tagihan 1.820 dikali 75%. Hasilnya menjadi 1.365. Lalu beban listrik, air, telepon kantor sebesar 455 di debit. Hasil ini didapat dari total tagihan 1.820 dikali 25%. Pemakaian kantor hasilnya menjadi 455. Lalu untuk akun kredit, yaitu akun beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Lanjut, transaksi ke-8. Beban bunga sebesar 1.500 di debit, lalu utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Oke, jumlah dari seluruh transaksi jurnal penyelesaian pada kolom debit sebesar 837.887, lalu di kolom kredit sebesar 837.887. Dapat dikatakan balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baiklah, di sini adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan teori dari jurnal. Baiklah, di sini adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan teori dari jurnal penyesuaian dari buku Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula, karya Arif Widyatama. Kemudian untuk contoh soalnya, kami mendapatkan referensi dari Praktikum Pengantar Akuntansi 1, karya Selvi Monalisa. Kemudian kami mendapatkan beberapa referensi dari YouTube. Kemudian kami mendapatkan referensi dari website sobatpajak.com dengan judul Jurnal Penyesuaian dalam Perusahaan Dagang. Baiklah, sekian penjelasan tentang jurnal penyesuaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.